Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kamar Pergerakan, yang mana pada kesempatan kali ini saya sedang tidak ada di kamar tercinta yang menjadi studio pergerakan kita, tetapi dengan kepenatan kepala yang selalu ada di kamar, saya hari ini sedang rekreasi ataupun jalan-jalan di salah satu daerah di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Purwakarta. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh sahabat saya. Kang, izin saya menggunakan nama sahabat ya, boleh untuk memanggil ya. Biar akrab juga. Biar akrab, karena sahabat itu lebih dekat daripada kawan kan ya. Jadi di sini saya ditemani oleh sahabat Hadi Ibnu Sabilillah sebagai founder daripada komunitas Sepeda dan Lensa ya, atau singkatannya Kopel. Iya. Oke, singkatannya Kopel. Dan ini komunitas yang sudah lumayan membumi di Kabupaten Purwakarta, Kang ya. Amin. Mudah-mudahan bisa maju terus Kang ke depannya. Nah, adapun pada kesempatan kali ini Kang, kita ingin berbincang-bincang perihal tentang kemerdekaan. Tetapi karena kita sebagai pemuda ya, Kang ngerasa masih pemuda. Pemuda dong, saya masih muda banget. Muda banget, masih unyu-unyu ya sama. Walaupun badan gede. Badannya aja yang gede, tetapi umurnya ya masih muda lah. Nah, di sini kita ingin mengupas Kang tentang peran pemuda dalam memaknai kemerdekaan itu kayak gimana sih? Karena hari ini kan banyak sekali pemuda itu yang menyalahgunakan peran pemudanya atau jiwa mudanya itu untuk hal-hal yang bisa dikatakan tanda kutipnya kurang positif gitu Kang. Betul. Seperti hanya kumpul-kumpulan, apalagi di fase pandemi sekarang. Mereka itu hanya rebahan di rumah, gak ada kegiatan yang produktif. Akang sebagai founder daripada Kopel itu sendiri katanya banyak kegiatan dan seterusnya Kang ya. Nah, di sini mungkin dalam perspektif atau pandangan Akang sendiri, sahabat sendiri, pemuda itu kayak gimana sih? Atau apa sih pemuda itu sebetulnya? Pemuda ya. Pemuda itu sebetulnya seperti ruang kehidupan yang menghidupkan orang banyak. Jadi arti dari pemuda itu harus selaras dengan kemerdekaan. Nah, bagi saya kemerdekaan itu adalah kehidupan. Jadi hidup yang menghidupkan orang lain. Nah, pemuda di tantangan zaman yang serba digital hari ini, terus dihantam lagi dengan pandemi, harusnya pemuda memiliki solusi-solusi yang tepat dan akurat. Dalam artian kita jangan membuang waktu ya rebahan saja, terus main game dengan berlebihan. Aduh, terus-terusan dari malam sampai pagi full main game. Terus ya hal-hal yang tidak membuat gerak otak, gerak pikiran dan gerak inspiratif orang banyak. Nah, kita harus memiliki jadwal kehidupan sehari-hari. Kayak boleh kita main game dengan yang malam, karena kan otak juga butuh hiburan. Terus di waktu-waktu lain kita harus membaca buku untuk mengasah analisa kita, mengasah pengetahuan kita. Terus juga kita harus menjadwalkan turun ke lapangan, karena ketika kita turun ke lapangan tanpa dengan menganalisa atau membaca buku, kita akan nol, kita tidak akan mengerti apa-apa gitu. Nah, ketika kita melengkapi hidup kita dengan 3 poin itu, dengan membaca buku, melakukannya di lapangan, dan menghibur diri kita, karena diri kita itu butuh dihibur dengan cara apapun. Butuh dihibur kan ya? Butuh dihibur. Asal jangan jadi hiburan orang lain. Butuh dihibur, karena apapun yang kita kerjakan itu patut diapresiasi, terutama untuk kepada diri sendiri gitu. Jadi sebelum teman-teman mengapresiasi orang banyak, usahakan apresiasi diri sendiri dulu. Ketika terapresiasi, terhibur, minat yang ingin kita tekuni itu akan ya terjurus gitu. Oh, ini saya harus berkembang di sini, harus fokus di sini, harus bergerak di situ. Seperti itu. Secara manajemennya juga akan muncul gitu kan ya, dalam aktivitas kesehariannya itu nggak gabut-gabut amat gitu. Jadi ada arah gerak yang konkret gitu untuk menuju ke arah yang lebih baik. Iya. Nah, sungguh menarik sahabat, tadi apa yang sudah disampaikan oleh sahabat Hadi tentang pemuda itu sebetulnya harus progresif, harus memiliki pemikiran yang lebih luas, karena pemuda itu ada peribahasa adalah apa, pemuda hari ini itu adalah pemimpin yang akan datang. Betul sekali. Nah, dalam menyiapkan proses menjadi pemimpin Kang,
Karena gini kan, pemuda itu selalu banyak mimpinya, meskipun mimpi itu bagus lah. Apa namanya? Tanamkan ataupun cita-citakan apa? Bahasanya itu kan? Bercita-citalah setinggi langit. Bercita-citalah setinggi langit. Jikapun kalian jatuh, kalian akan bersama bintang-bintang. Nah, kalian akan jatuh di antara bintang-bintang. Bahasanya seperti itu. Tetapi pemuda-pemuda hari ini itu mimpinya tinggi, tapi proses itu tidak dilakukan kebanyakannya. Nah, untuk merajut asa, Kang, dalam proses untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang, kira-kira apa saja sih yang harus disiapkan oleh seorang pemuda itu supaya bisa merujuk kepada cita-citanya gitu kan? Nah, ngomongin pemuda juga, kita harus siap untuk dipimpin, untuk menjadi pemimpin, dan harus mengerti arti kepemimpinan. Tentang kepemimpinan berarti ya. Di situ timbul, jadi kita memimpin itu bukan memimpin dengan orang yang ada di belakang kita, bukan seperti itu, tapi kita harus memimpin juga diri kita. Hal-hal yang ada di pikiran kita, hal-hal yang ada di hati kita itu harus kita pimpin. Nah, ketika kita bisa memimpin kedua hati dan pikiran kita, mensinkronkan dan mensatu frekuensikan hal-hal yang akan kita tuju, hal-hal yang kita cita-citakan, insya Allah akan tercapai dengan sedikit demi sedikit. Gitu sih. Berarti lebih kepada arah individu terlebih dahulu ya, sebelum kita melihat kepada orang lain. Betul. Bagaimana tentang apa yang harus kita lakukan, karena ini kan sinkron kan dengan materi-materi yang sebelumnya di channel ini sampaikan tentang analisis diri gitu. Jadi sebelum kita memandang orang lain itu seperti apa, alangkah lebih bijaksananya kita memandang diri kita terlebih dahulu tentang kelebihan kita, kekurangan kita, hingga pada akhirnya setelah kita tahu kelebihan dan kekurangan, peluang itu akan muncul gitu. Barometer lah ya. Barometer kehidupan. Diri, Nah, jadi ketika tadi pemuda itu harus tahu tentang manajemennya seperti apa, mengondisikan waktu. Nah, dalam memaknai 17 Agustus ataupun kemerdekaan, kan kita sedikit flashback tentang sejarah ya. Mungkin sedikit dari sahabat-sahabat apa ya, hanya tahu Indonesia itu merdeka. Tapi dalam proses kemerdekaan itu mereka tidak memaknai perjuangannya kan. Perjuangannya orang-orang di baliknya siapa saja. Malahan hari kemerdekaan itu sendiri pada saat 17 Agustus itu hari apa mungkin nggak tahu kan. Kita hanya tahu lagu 17 Agustus tahun 45. Nggak ada hari Agustus. Nah itu, jadi saya sedikit membaca referensi tadi Kang, bahwasanya 17 Agustus itu bertepatan pada hari Jumat ya. Pada hari Jumat tersebut semua masyarakat di lingkungan tersebut dikumpulkan dan dibacakan teks proklamasi. Nah, perjuangannya Kang, jadi perjuangan pemuda itu yang akan tahu mungkin ya, dari tahun berapa sampai bisa terjadinya proklamasi itu, sekelumit cerita panjangnya kayak gimana Kang? Untuk pemuda, Indonesia tidak akan merdeka tanpa sejarah pemuda yang sangat besar ya. Ada beberapa gerakan pemuda yang terjadi di Indonesia, banyak lah ya, termasuk dari 3 gerakan yang katakanlah Orde Baru, Orde Lama, dan lain sebagainya. Dan itu harus menjadi pacuan kita dan menjadi barometer bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia tidak akan pernah maju, tidak akan pernah bisa sejahtera jika pemudanya hanya diam saja. Itu sih. Dan hari ini bisa kita katakan bahwa kita tertinggal jauh dengan negara-negara lain. Dibanding dengan literasinya, berbanding dengan gaya hidupnya, berbanding dengan kecerdasannya, berbanding dengan gaya komunikasi dengan orang lainnya, kita tertinggal jauh. Kita masih memegang penuh egosentris. Individu kita ya. Kita pengen gini. Padahal untuk di zaman sekarang itu bukan lagi persaingan, bukan lagi saling menjatuhkan, tapi zaman sekarang itu kolaborasi. Jadi teman-teman jika ingin maju, kolaborasi dengan siapapun. Saya memiliki sebuah moto hidup ya. Kalimatnya gini, orang bijak termotivasi untuk maju, bukan untuk menjatuhkan orang lain. Nah, hal-hal yang seperti itu bisa kita cermati bahwa kekurangan kita bahkan ada di kelebihan orang lain. Kelebihan orang lain bakal ada di diri kita. Jadi saling silang energi kalau bahasa sehari-hari kita mah. Jadi saling energi itu kita saling menutup kekurangan, kita saling memberi kelebihan. Dan di situ cita-cita yang kita dambakan mungkin ya,
akan terwujud gitu. Nah itu apa ya, sekilas sebuah gerakan kemerdekaan yang harus kita cerminkan dari zaman dulu. Karena kita tidak akan pernah terlepas dari sejarahnya anak muda, termasuk Bung Karno itu didesak memproklamasikan kemerdekaan itu kan sama pemuda. Dan itu tepatnya hari sekarang 16 Agustus di Rengas Dengklok gitu. Dan besoknya lagi diproklamasikan secara nasional di Jakarta. Oke. Itu berarti sekelumit perjuangan atau perjalanan sejarah yang alot Kang ya. Betul, sampai Indonesia sekali. bisa merdeka. Meskipun pada saat itu 17 Agustus itu diproklamasikan, tetapi daripada penjajah itu mengatakan Indonesia itu belum merdeka ya. Hingga diakuinya itu kurang lebih tahun 1949 ya. 49 oleh Belanda. Karena berjalannya waktu itu. Nah gini Kang, jadi ketika tadi gerakan pemuda, saya juga mengetahui gini, tidak terlepas juga daripada kaum intelektual gitu ya. Pemuda itu dari mulai 1908 itu didirikannya Budi Utomo, kemudian di 1928 itu terjadilah suatu gerakan massa yang besar daripada yang mempeloporinya itu pemuda hingga dinamakan sebagai Sumpah Pemuda ya 1928 itu. Nah itu adalah gambaran di mana pemuda hari ini itu ketika kita menginginkan suatu kemerdekaan dirinya, minimal merdeka itu bebas. Dalam arti bebas itu kita bisa mengekspresikan, membuka ruang eksplorasi yang lebih luas, lebih dalam lagi. Ya minimal kita itu harus memiliki apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita lakukan itu harus berbanding lurus kan ya. Serius, benar. Jangan sampai kita itu mengada-ngada tentang hidup gitu. Yang pada akhirnya hidup ini menjadi susah. Apa sih? Gitu. Apa sih hidup? Yang pada akhirnya ada terus di lingkaran itu kita gak bisa keluar. Yang seringkali disebut di 420 itu zona nyaman ya. Kita itu terlalu sering diam di zona nyaman yang pada akhirnya untuk melakukan hal baru, untuk melakukan sebuah gebrakan yang menggemparkan dunia bahasanya, kita itu takut untuk melakukan hal baru. Betul, karena kita sudah terlalu sering di zona nyaman gitu ya Kang ya. Keluarlah dari zona nyaman. Begitupun saya, karena saya terlalu sering di kamar, sekarang saya keluar dari zona kamar itu sendiri dan ada di Purwakarta, bisa bertemu dengan Kang Hadi yang sangat menginspirasi untuk sahabat-sahabat sekalian. Amin. Nah mudah-mudahan Kang, dengan proklamasi kemerdekaan ini harapan Akang tentang pemuda itu kedepannya seperti apa sih Kang, dalam proses memanfaatkan media, dalam memaknai hidupnya, bahkan tentang kemerdekaan itu sendiri dijadikan sebagai apa sih itu untuk pemuda sekarang itu? Nah untuk sejauh itu ya saya sih ingin teman-teman dari kita ya, istilahnya saya juga pribadi untuk mengenal lagi siapa sih di balik yang memerdekakan Indonesia, siapa sih jasa-jasanya yang tercerai berai, jatuh, terus terbunuh dan lain sebagainya demi memerdekakan Indonesia. Nah itu adalah salah satu wujud kita dalam mencintai negeri kita dan salah satu untuk alasan kita untuk progres, bahwa Indonesia harus menjadi negara Indonesia harus menjadi ini, Indonesia harus menjadi itu. Itu dengan apa yang anak-anak muda hari ini kembangkan. Ketika anak muda tidak mengetahui asal usul kemerdekaan, latar belakang kemerdekaan, siapa yang memerdekakan dan lain sebagainya, hilang. Lamun Kiai Hasyim Asy'ari teh mah Mbah Hasyim hubul watan minal iman ya, dan itu harus diterapkan. Betul, mencintai tanah air itu harus disiapkan. Dan itu sebagian daripada iman. Mencintai tanah air adalah sebagian daripada iman. Bukan hanya kebersihan berarti, mencintai tanah air dalam arti bahas nasionalisme ya. Betul. Jadi hari ini juga saya suka bingung kan melihat tentang kehidupan khususnya di Indonesia. Banyak gerakan-gerakan massa yang seperti itu yang memang mulai bahasanya apa ya? Saya juga bingung mencari atau seperti apa dengan bahasa ingin merubah Pancasila kan? Apakah punya apakah punya ideologi kebangsaan yang berbeda tapi dalam satu tujuan gitu. Jadi kita masih kebingungan dengan teks berbangsa dan bertanah air itu, apakah emang ya seperti satu golongan itu yang harus gini, apakah dengan ya kita cinta damai, itu saling menghargai. Nah, itu yang belum selesai di masyarakat kita. Dan
teman-teman semua harus bersyukur banget hidup di Indonesia, di negeri kita tercinta ini. Karena hanya di Indonesia sholat itu tepat waktu jam 12 zuhur, asar jam 3, maghrib jam 6, subuh jam 5 dan lain sebagainya. Itu seperti surga Indonesia itu, surganya negara. Selaras, coba cari negara-negara lain yang tidak akurat, banyak yang tidak akurat dengan waktu-waktu sholat, waktu ibadahnya dan lain sebagainya. Dan di Indonesia juga apapun yang teman-teman tanam itu akan bertumbuh, akan berbuah. Apa peribahasa di lagu Kus-Plus itu, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Jadi apapun termasuk potensi diri kita ketika memang terus dipupuk, betul, terus digali, pada akhirnya itu akan tumbuh, tergantung daripada kita merawatnya. Betul. Begitupun Indonesia sekarang Kang ya, tanpa ada perawatan, tanpa ada komitmen untuk memperjuangkan cita-cita kemerdekaan itu sendiri, ya Indonesia itu tidak akan seperti ini, atau tidak akan sejauh ini sampai 75 tahun sekarang berdiri, tanpa adanya komitmen yang kuat daripada setiap elemen yang ada di tatanan bangsa ini Kang ya. Nah, menurut Akang sendiri nih, Indonesia merdeka belum? Secara de facto, secara fakta itu mungkin bahasa merdekanya ya. Bahasa merdeka itu sendiri bebas lah, bebas daripada jajahan secara langsung, secara fisik, itu bisa dikatakan merdeka. Tetapi di sisi lain dalam konstruk kemerdekaan yang lebih spesifik, mungkin Indonesia secara individu saya dikatakan belum merdeka 100% kan? Karena masih banyak intervensi-intervensi negara lain yang sifatnya mengekang bangsa kita sendiri, seperti ekonomi misalkan, politik, dan ya bahasa elit global itu masih masuk di dalam tatanan negara kita kan. Menurut saya pribadi ya bahasanya kayak gitu kayaknya. Itu mungkin gak sih ya, kayak ingin mengkayakan diri sendiri. Mengkayakan diri sendiri bisa jadi kan? Bisa jadi karena memang Indonesia itu udah kaya. Indonesia itu udah kaya secara sumber daya alamnya. Betul, kaya banget. Itu nggak bisa dipungkiri lah, dari Sabang sampai Merauke itu sumber daya alam Indonesia itu sangatlah melimpah ruah gitu. Tetapi karena memang sumber daya manusianya kan menurut saya itu sumber daya manusianya yang belum bisa bersaing, sumber daya manusianya itu yang kurang kompeten, ataupun kurangnya tenaga profesional di kita itu kan. Bisa jadi kekurangan tenaga profesional dalam banyak sih, dalam segala aspek, tapi banyak juga menurut saya tenaga profesional cuman dia tidak mendalami rasa nasionalisnya. Tapi ketika orang lain, orang yang yang memiliki skill itu mencintai tanah air, dia akan mengkorbankan dan merelakan apapun dan tidak akan egois lah, mengayakan diri sendiri, mengkayakan diri sendiri. Jadi elit-elit yang hari ini muncul pun yaitu minimal dengan bahasa 4 pilar kebangsaan ya, tentang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian NKRI dan undang-undang itu seharusnya menjadi sebuah motivasi atau dorongan kepada generasi muda hari ini itu untuk benar-benar mengetahui tentang perjuangan bangsa ini itu seperti apa. Betul. Bukan hanya tahu misalkan Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Malahan mungkin ya saya berpendapat kayak gini, karena sekarang pas pandemi dari bulan Maret sampai hari ini upacara itu sudah tidak dilakukan, ya pada akhirnya mungkin ada beberapa orang yang lupa Pancasila juga. Itu hanya teksnya. Ataupun di beberapa daerah misalkan pejabat atau stakeholder pemerintahan ada yang nggak tahu, Kang, mirisnya itu kan kayak gitu. Itu lebih parah kan bahasanya. Makanya kalau kata Sujiwo Tejo atau siapa, Pancasila itu bukan hanya untuk dihafal. Betul. Itu kan bahasanya. Bukan hanya untuk dihafal, tetapi bagaimana cara kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan. Nah, itu kan paling di Akang ada gambaran lain nggak tentang kemerdekaan kali ini, kemerdekaan ke-75 ya, merdeka ataupun HUT RI ke-75, itu yang bisa disampaikan sama Akang itu apalagi Kang kira-kira? Ya untuk pemuda sih ya, di tengah pandemi kayak gini emang kita serba bingung, serba kekurangan dan serba banyak yang kecewa, bahkan sebagian orang kehilangan pekerjaannya. Iya, betul kan. Nah ini adalah momen kita untuk kembali lagi pada diri kita. Dalam artian pada diri kita itu untuk memanfaatkan apapun yang ada di lingkungan, baik itu secara alam, baik itu secara skill, baik itu secara multimedianya.
dan lain sebagainya lah, hal-hal yang teman-teman kuasai. Nah, dengan kita memanfaatkan apa yang ada di lingkungan kita, kita akan mencintai apa yang ada di lingkungan kita juga. Ketika kita kehilangan tanah digusur oleh salah satu perusahaan misal, sawah dan lain sebagainya hilang, dan ketika hari ini pandemi dan banyak orang-orang yang kembali ke alam sehingga mereka meratapi bahwa kenapa sih dijual dulu, kenapa sih gini, kerasa kan. Nah, ketika dari dulu kita sudah memanfaatkan alam kita, kita akan merasa wah ini saya harus ya udah gini aja jadi petani misal. Ya, ada pekerjaan apa ya namanya? Pokok lah. Secara pekerjaan inti mereka di luar itu. Betul. Berhenti, ya mereka memiliki pemberdayaan lain yang mereka miliki di dalamnya. Di Purwakarta sendiri banyak ya anak-anak muda yang katakanlah bergerak di dunia pertanian. Ada teman-teman saya di Wanayasa namanya Himpunan Pemuda Tani Hidata. Nah, mereka bergelut di dunia pertanian. Mereka mengkampanyekan bahwa bertani itu adalah cara kita mencintai Indonesia. Iya, mencintai negara. Karena dengan kita bertani kita bisa memberikan banyak pangan kepada orang banyak. Swasembada itu berjalan. Betul. Oke, kalau seperti itu Kang, bahasanya dalam proses mencintai itu tidak melulu kita dalam satu aspek gitu. Mencintainya itu misalkan tadi kan Akang mengatakan bercocok tanam ataupun bertani itu merupakan kontribusi untuk mencintai negara. Oh, berarti setiap orang itu memiliki kesempatan untuk mencintai bangsa ini dengan kemampuan yang dimilikinya. Sangat memiliki kesempatan dengan hal apapun. Jadi nggak melulu misalkan saya mah bisanya cuma misalkan apa ya, main game. Malah sekarang main game pun itu bisa dijadikan sebagai ajang membela suatu negara. Betul. Misalkan di turnamen Mobile Legends misalkan ya, bukan itu, tapi itu menjadi sebuah persaingan dalam proses dunia multimedia hari ini ya. Dan kita harus ya katakanlah tadi mengkonsep semuanya. Jadi ya kalau teman-teman fokus di satu bidang, manfaatkan bidang itu dan ayolah mulai mengajak teman-teman yang lain untuk tidak membuang-buang waktu. Kalau teman-teman pengen fokus di satu bidang, misal bertani, manfaatkan lahan-lahan dimanapun, kayak ada petani pekarangan. Jadi orang yang tidak punya sawah, tidak punya ladang, dia lahannya jadiin pertanian. Ya ada termasuk yang main game itu, ada satu desa di Wanayasa namanya Desa Raharja. Nah, dulu sebelum kita masuk ke desa itu, ada anak SMP yang tidak naik kelas karena tidak pernah sekolah karena setiap hari main game. Dan ketika kita ke sana ada kegiatan, potensi teman-teman terlihat dan mereka merasa satu frekuensi dan membuat sebuah komunitas namanya Lumbung Kreatif. Lumbung Kreatif itu khusus komunitas literasi yang ada di Desa Raharja itu. Sehingga kegiatan anak-anak yang ada di desa itu mereka kelola, jadi mulai apa-apanya dikelola. Ada minat yang dimilikinya, yang dimiliki, potensi dan sebagainya. Nah, di situ anak yang yang main game itu difokuskan gitu. Kita bikin jadwal, mereka bikin jadwal kamu jam sekian dan disupport. Ketika orang lain disupport itu akan merasa terapresiasi. Dan hari ini dia sering juara loh, dapetin uang. Anak SMP main game itu dari anak SMP yang dulunya tidak bisa teratur, ketika disupport dia mendapatkan sebuah apresiasi dari orang-orang banyak. Oke, jadi memanfaatkan bakat itu memang tidak melulu harus bercabang ya. Betul. Ketika kita memiliki satu fokus aja dulu di situ. Fokus aja sampai kita ya minimal kalau mau pindah pun sampai mentok aja dulu di situnya Kang ya. Oke. Itu Kang. Jadi perbincangan cukup panjang ya tentang pemuda, daripada sejarah, kemudian tadi memaknai kemerdekaan itu dengan cara apa saja. Itu sudah kita sampaikan tadi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat kan, bisa menjadi bahan hasanah keilmuan dan pengetahuan untuk sahabat-sahabat yang menonton video ini. Jangan lupa untuk kedepannya ikuti terus video ini atau channel Kamar Pergerakan ya. Begitupun Kang Hadi juga, di sini ada apa? Ada Kopel TV dan ada lagi juga. Nah, itu kita bisa kolaborasi karena ketika kita ingin maju kita tidak bisa sendirian. Betul. Kita itu harus kolaborasi, bahasa Kang Hadi ya. Seperti itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa
like, subscribe, dan share video ini ketika sahabat-sahabat menganggap ini penting, dan menurut saya penting ya untuk pemuda yang ingin mengembangkan potensi dirinya dan mencintai negara tercinta ini. Karena ada bahasa ya, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada kita kan bahasanya, tapi apa yang kita berikan kepada negara supaya itu jelas. Ruang kontribusi kita kepada negara itu, karena kita hidup di negara ini, kita tidur, kita makan dan mendapatkan apapun di negara ini, apa yang akan kita berikan pada akhirnya kepada negara ini. Oke Kang, terima kasih Kang sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang-bincang pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan pertama kita kan ya. Saya juga ucapkan terima kasih sudah datang main ke Sekre Kopel. Siap Kang, mudah-mudahan kedepannya kita bisa terus-terusan berkomunikasi, kemudian saling menyupport satu sama lain, kolaborasi lagi bidang yang lain. Oke, itu saja mungkin sahabat. Saya di sini Alwi dengan sahabat Adi. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan dan sahabat-sahabat perjuangkan itu bisa menjadi suatu perjuangan yang sama, menjadi manusia seutuhnya. Teruslah hidup dan berkarya atau mati dalam kegelisahan, serta jadikan setiap orang sebagai guru dan setiap tempat sebagai sekolah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.